Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Maniar dengan NIM 301025236. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara saya mengajar di kelas 5 SD dengan materi ekosistem, yaitu topiknya adalah komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di kelas 5 bab 2. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dari ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu memahami komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan yang terakhir, ada peserta didik dapat mengidentifikasikan komponen biotik dan abiotik yang dapat mereka temui di lingkungan sekitar. Nah, di sini saya menggunakan pembelajaran model discovery learning. Dan langkah-langkahnya itu ada 6 langkah. Yang pertama, stimulation atau stimulasi. Kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection, yaitu pengumpulan data. Yang keempat, data processing, yaitu pengolahan data. Yang kelima, ada verification atau pembuktian. Dan yang terakhir, generalization, yaitu menarik kesimpulan. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya ini, yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, guru menyapa peserta didik dan mengajak untuk berdoa sebelum belajar. Dan yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Dan yang terakhir, ada guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dipelajari. Nah, di sini masuk ke kegiatan inti, yaitu yang pertama ada stimulation atau stimulasi. Guru memberikan pertanyaan romantik kepada peserta didik. Nah, misalnya kayak, pernahkah kalian pergi ke taman atau kebun? Nah, harapan jawabannya saya itu, ya, saya pernah mengunjungi taman. Lalu, objek apa saja yang kalian temukan saat berada di taman? Misalnya, kalian melihat ada tumbuhan, hewan, batu, air, atau benda lainnya. Nah, harapan jawaban saya itu, saya melihat banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di taman, seperti pohon kamboja, bunga sepatu, pohon mangga, dan lain-lain. Hewannya, saya melihat ada kucing, burung, ikan, kupu-kupu, dan semut. Serta saya melihat ada tanah, batu, air, dan sinar matahari. Dan yang kedua, guru menampilkan video pembelajaran tentang komponen biotik dan abiotik, serta interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai.
Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen, karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Sebagai contoh, dalam peristiwa simbiosis, masing-masing simbion mempengaruhi satu sama lain. Misalkan seekor lebah menghisap madu dari sekuntum bunga. Lebah mendapatkan makanannya, namun lebah juga menjadi perantara penyerbukan bunga tersebut. Jadi antara komponen dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik. Interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah intraspesifik. Kemudian yang kedua ada interspesifik. Nah, intraspesifik adalah interaksi antar individu dalam satu spesies. Jadi spesiesnya itu sama. Contohnya pada koloni lebah madu. Nah, pada masing-masing koloni terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit maupun pekerja. Nah, interaksi pada koloni lebah ini lebih bersifat saling membantu dan menguntungkan.
Nah, kemudian ada interspesifik. Interspesifik adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Nah, di dalam interspesifik terbagi menjadi 4 hubungan. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya adalah interaksi antara seekor harimau sebagai predator dengan seekor zebra sebagai prey. Ini adalah interaksi antara organisme pemangsa dengan organisme mangsanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara dua individu, dapat berbeda atau dalam satu spesies yang berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antar individu yang saling bersaing atau kompetitor. Misalnya persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan daerah wilayah kekuasaan, berebut wilayah mencari makan, berebut tempat tinggal, maupun berebut pasangan. Contohnya adalah seekor harimau dengan seekor singa. Mereka berdua saling bersaing dalam mencari makanan atau mangsa, maupun persaingan dalam mendapatkan daerah wilayah kekuasaan atau dominasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah netral. Netral ini adalah kehidupan bersama antara populasi dua spesies atau lebih dalam satu daerah, dan masing-masing populasi tersebut tidak saling mengganggu. Contohnya adalah seekor cacing dengan seekor jangkrik. Nah, mereka tidak saling mengganggu satu sama lain dan tidak ada yang merasa terganggu. Kemudian yang keempat adalah simbiosis. Nah, simbiosis adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Nah, di dalam simbiosis ini kita mengenal ada 3 hubungan. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mempunyai kebiasaan hinggap di tubuh kerbau. Disitulah burung jalak memakan kutu-kutu yang berada di dalam tubuh dari kerbau, sehingga kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak merasa diuntungkan karena memperoleh makanan. Nah, inilah simbiosis mutualisme. Nah, kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkan dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi hubungan abiotik lain secara timbal balik. Sebagai contoh, jika intensitas cahaya sinar matahari yang mengenai suatu perairan meningkat, mengakibatkan laju penguapan meningkat. Nah, dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu juga dapat menyebabkan hujan yang airnya kembali lagi ke perairan.
Nah, ini adalah contoh interaksi antar komponen abiotik. Nah, kemudian yang ketiga adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam satu ekosistem. Sebagai contoh, setiap tumbuhan ya mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah. Tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Nah, bersama uap air dari sumber yang lain, maka akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya air kembali meresap ke tanah. Di samping itu, tumbuhan juga mengambil zat hara dalam tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Ini adalah contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, yang kedua itu ada problem statement, yaitu identifikasi masalah, yang dimana guru memberikan pernyataan masalah kepada peserta didik untuk mencari jawabannya. Guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi masalah utama pada pelajaran ini. Misalnya seperti bagaimana komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, harapan jawaban saya itu seperti tumbuhan yang memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, yang kedua, siswa mengajukan hipotesis berdasarkan pemahaman awal mereka. Misalnya, saya kira tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa air dan cahaya matahari. Selanjutnya ada data collection atau pengumpulan data. Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mengeksplorasi dan melakukan pengamatan secara langsung. Nah, peserta didik melakukan pengamatan langsung di taman atau di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang berada di taman atau lingkungan sekolah. Yang terakhir, peserta didik mencatat hasil pengamatan mereka, seperti komponen biotik, itu contohnya ada pohon, burung, tikus, dan komponen abiotiknya itu misalnya seperti batu, air, dan juga tanah. Nah, selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Nah, di sini tuh setelah melakukan pengamatan secara langsung, setiap kelompok itu diminta untuk mendiskusikan bersama hasil pengamatan mereka. Nah, guru memberikan instruksi kepada siswa cara mengolah data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan LKPD yang sudah dibagikan dengan format komponen biotik dan komponen abiotik. Yang ketiga, guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan untuk pengolahan data. Nah, tahap selanjutnya yaitu verification atau pembuktian. Jadi itu setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi nih. Nah, setelah itu guru memberikan umpan balik dengan memberikan pertanyaan. Misalnya yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan secara langsung, komponen biotik dan abiotik, apa yang terjadi jika salah satu komponen biotik itu hilang? Nah, jawabannya itu dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, jika semut yaitu komponen biotik itu menghilang, maka proses penguraian sisa-sisa makanan akan melambat karena semut berperan sebagai dekomposer. Nah, yang kedua, apakah komponen biotik dan abiotik hidup tanpa komponen abiotik? Nah, jawabannya itu enggak. Kenapa? Karena komponen biotik ini tidak dapat hidup tanpa komponen abiotik, karena komponen abiotik menyediakan segala kebutuhan dasar bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya itu diadakan diskusi bersama untuk memastikan siswa dapat memahami konsep dari biotik dan abiotik. Dan yang terakhir itu generalization atau menarik kesimpulan.
Di sini guru membantu peserta didik dalam menarik kesimpulan dari percobaan mereka seperti makhluk hidup membutuhkan komponen abiotik seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, kupu-kupu itu membantu proses penyerbukan tanaman. Terakhir, guru memberikan pemahaman kepada siswa untuk menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini berikan peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Guru menutup kegiatan peserta didik membaca doa setelah belajar dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Fadal Maniar. Saya di sini ingin mengajak kalian semua untuk mengamati apa saja sih komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa aja komponen dari biotik. Yang pertama ada saya sendiri sebagai manusia. Yang kedua ada tumbuhan yaitu pohon. Ada juga bunga sepatu di sebelah sana. Dan ada pohon mangga di depan saya. Selanjutnya ada hewan yaitu burung. Nah, di sini juga ada semut. Selanjutnya ada hewan kupu-kupu. Selanjutnya ada hewan kucing di sebelah sana. Baik semuanya, di sini saya akan memberitahu ke kalian apa aja sih contoh-contoh komponen dari abiotik. Dan yang pertama ada air. Yang kedua ada batu. Yang ketiga ada tanah. Dan yang keempat ada udara yang bisa kita rasakan dan kita hirup. Pertama itu memisahkan identifikasi komponen biotik dan abiotik. Nah, yang tadi itu komponen biotik ada manusia, pohon bunga sepatu, pohon mangga, semut, burung, kupu-kupu, dan juga kucing. Sementara untuk komponen abiotiknya itu ada tanah, air, batu, dan udara. Kunjungi kebun sekolah, kolam sekolah, atau taman sekolah. Amati dengan seksama, catat temuan yang menarik, dan jawab pertanyaan di bawah. Nah, di sini soal yang pertama, apa nama dari ekosistem yang sedang diamati? Karena tadi saya mengamati tentang di ekosistem darat, berarti di sini jawabannya ekosistem darat atau ekosistem taman. Yang kedua, apa saja faktor biotik yang ditemukan? Di sini komponen biotik yang saya temukan itu ada semut, kupu-kupu, kucing, pohon mangga, pohon bunga sepatu, dan juga manusia. Nah, yang ketiga, apa saja faktor abiotik yang ditemukan? Yang ditemukan itu ada tanah, air, batu, dan udara. Dan soal terakhir, tuliskan contoh individu, populasi, dan komunitas yang dapat ditemui. Nah, dari video yang tadi itu, individunya itu ada seekor semut, populasinya ada sekelompok burung yang terbang di sekitar pohon mangga, komunitasnya itu populasi burung, kupu-kupu, semut, kucing, pohon bunga sepatu, dan pohon mangga yang hidup bersama di taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadla Mania dengan NIM 301025236. Di video kali ini saya ingin melakukan eksperimen tentang hubungan antara biotik dan abiotik melalui tumbuhan, sinar matahari, dan juga air. Yuk kita simak video berikut ini.
Selanjutnya, di sini ada lembar kerjanya. Di dalam lembar kerja itu ada, cara dan bahannya, alat dan bahannya, langkah-langkahnya. Nah, di sini saya, ingin membacakannya. Ya, untuk alat dan bahannya ini, yang pertama ada sendok atau sekop, yang kedua, eee, 4 buah toples bening, 3 tanah atau pupuk, yang keempat tanaman, yang kelima label nama, yang keenam, pulpen atau spidol, yang ketujuh ada air. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, masukkan tanah atau pupuk ke dalam toples secukupnya, menggunakan sendok atau sekop. Yang kedua, masukkan tanaman ke dalam toples yang sudah diberi tanah atau pupuk dan akarnya dikubur di tanah atau pupuk. Yang ketiga, tutup toples dengan rapat dan lakukan pada semua toples. Yang keempat, tulis nama pada setiap toples yang berbeda menggunakan label. Yang kelima, tempelkan label yang sudah diberi nama pada setiap toples. Yang keenam, letakkan toples di luar ruangan agar terkena sinar matahari bagi toples yang sudah diberi tanda terkena sinar matahari. Yang ketujuh, siram tanaman pada toples yang diberi tanda terkena sinar matahari dan disiram menggunakan air secukupnya. Kemudian tutup toples dengan rapat. Yang terakhir ada lakukan juga pada toples yang diberi tanda terdapat tidak terkena sinar matahari dan disiram. Nah, di sini ada lembar kerja buat peserta didik untuk mengisinya. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan benar setelah kalian melakukan eksperimen. Nah, yang pertama itu, apa yang terjadi pada tumbuhan di toples nomor satu? Mengapa? Jawabannya itu di toples nomor satu memiliki embun yang tidak sebanyak pada toples nomor dua. Karena toples sering dibuka untuk melakukan penyiraman, maka uap air yang terbentuk di dalam toples ini sering keluar. Jadi, jumlah uap air yang mengembun lebih sedikit dan tidak ada daun yang layu. Nah, di toples nomor satu ini, tanamannya itu tumbuh dengan baik karena dia mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis dan persediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, apa yang terjadi pada toples di nomor 2? Mengapa? Di toples nomor 2 ini jumlah embun yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan toples yang lainnya karena tidak pernah disiram dan toplesnya ini tertutup rapat. Maka uap air dari proses penguapan tanah dan tumbuhan ini terperangkap di dalam toples. Nah, ketika suhu dalam di toples ini menurun, misalnya pada malam hari, uap air ini, mengembun dan menempel pada dinding toples. Yang ketiga, apa yang terjadi pada tumbuhan di toples nomor 3? Mengapa? Toples nomor 3 memiliki, embun yang sedikit dibandingkan toples nomor 4, karena toplesnya sering dibuka untuk disiram sehingga uap air keluar saat tutup dibuka dan daun mulai menguning karena tidak bisa fotosintesis. Berbeda dengan di nomor satu. Di nomor satu ini dia tercukupi karena dia mendapatkan cahaya matahari, sedangkan di nomor 3 ini dia tidak mendapatkan sinar matahari yang menjadikan daun-daunnya itu mulai menguning karena tidak bisa berfotosintesis. Nah, yang keempat, apa yang terjadi pada tumbuhan di toples nomor 4? Mengapa? Di toples nomor 4 ini, embunnya ini dihasilkan lebih banyak dibandingkan toples 3 karena, keterlambatan di dalam toples ini lebih tinggi dan uap air dari tanah dan tanaman itu mengembun pada dinding toples. Tapi, ada beberapa daun yang mati karena tidak ada cahaya untuk fotosintesis dan tidak ada juga, air baru untuk nutrisi dan kelembapan berlebihan, membuat daun ini lama-kelamaan menjadi membusuk gitu. Nah, kesimpulannya ini dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya matahari dan air itu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman dan juga proses transpirasinya ini pada tanaman menghasilkan uap air yang dapat mengembun berubah menjadi embun, serta suhu dan kelembapan itu mempengaruhi pembentukan embun gitu. Selanjutnya ada lembar evaluasi yang akan diisi oleh peserta didik pada akhir kegiatan. Nah, di sini eh, ada soal pilihan ganda dan juga esai. Pilihan gandanya ini yang pertama, komponen biotik dalam suatu ekosistem adalah
Jawabannya adalah tumbuhan. Yang kedua, contoh komponen abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah eh, yang C, suhu. Karena yang lainnya itu merupakan komponen dari biotik. Hubungan antara tumbuhan dengan air merupakan contoh interaksi simbiosis. Nah, manakah yang bukan merupakan contoh dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah siklus hidrologi. Yang kelima, perubahan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan kematian massal pada ikan di sungai. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa, nah jawabannya itu ada di B. Komponen abiotik dapat mempengaruhi kelangsungan hidup komponen biotik. Nah, untuk yang soal esainya, apa yang dimaksud dengan komponen biotik dan abiotik? Jawabannya itu komponen biotik adalah semua hewan makhluk hidup, eh, komponen biotik adalah semua makhluk hidup di dalam suatu ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah yang tidak bisa hidup atau benda mati, seperti air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan mineral yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, apa peran komponen abiotik dalam ekosistem? Jawabannya itu komponen abiotik menyediakan lingkungan fisik dan sumber daya yang mendukung kehidupan seperti tanah untuk tumbuhan, air untuk minum, serta suhu dan cahaya matahari untuk proses biologis seperti fotosintesis. Yang ketiga, bagaimana komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik? Jawabannya itu eh, makhluk hidup dapat makhluk hidup dapat mengubah komponen abiotik. Nah, contohnya, akar tumbuhan memperbaiki struktur tanah, mikroorganisme meningkatkan kesuburan tanah, dan hewan yang menggali tanah dapat membantu aerasi tanah tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada apa akibatnya jika keseimbangan antara biotik dan abiotik itu terganggu? Jawabannya, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem seperti punahnya spesies tertentu, perubahan iklim lokal, atau hilangnya fungsi ekologis penting seperti penyerapan karbon oleh hutan. Yang kelima, sebutkan contoh hubungan antara komponen biotik dan abiotik pada ekosistem laut. Jawabannya itu, tumbuhan laut seperti fitoplankton memanfaatkan cahaya matahari yaitu abiotik untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan menjadi makanan bagi zooplankton. Ikan yang memakan zooplankton juga dipengaruhi oleh suhu air dan tingkat keasinannya yang merupakan faktor dari abiotik. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.